Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 5 ayat 2-9. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Di dekat kolam Betesda di Yerusalem banyak orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh, berbaring mengharapkan pemulihan kondisi fisik mereka melalui mujizat yang ditunjukkan lewat kedatangan malaikat yang terlihat dari goncangan air di kolam itu. Mereka meyakini bahwa siapa yang terdahulu masuk ke kolam itu ketika malaikat datang akan sembuh. Itu berarti malaikat hanya menyembuhkan satu orang di satu waktu, yaitu orang yang menjangkau kolam pertama kali. Di dalam kumpulan orang sakit itu terdapat satu orang yang telah sakit selama 38 tahun. Orang yang mengalami kelumpuhan dan mengharapkan bisa berdiri dan berjalan kembali. Itu sebabnya dia berada di dekat kolam Betesda dalam waktu lama. Ketika melihat orang yang telah sakit begitu lama dan tidak mengalami pemulihan ini, Yesus berinisiatif mendatangi orang sakit ini dan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Atas pertanyaan Yesus, orang yang lumpuh dan tidak mengalami pemulihan dalam waktu begitu lama ini menjawab bahwa tidak ada orang yang menurunkannya ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara dia menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahuluinya. Jawaban orang sakit ini merupakan ekspresi dari pemahaman dan keyakinannya bahwa hanya malaikat yang datang ke kolam Betesda yang terlihat dari air yang bergonjang yang dapat memulihkan kelumpuhannya. Dan malaikat hanya menyembuhkan satu orang di satu waktu, yaitu orang yang menjangkau kolam pertama kali. Orang meyakini kesembuhannya ditentukan kemampuannya mencapai kolam Betesda terlebih dulu dibandingkan orang lain ketika malaikat datang. Tidak diketahui pasti apakah malaikat benar datang ke kolam Betesda dan menyembuhkan orang sakit yang pertama menjangkau kolam itu. Tetapi setelah menunggu begitu lama, orang lumpuh ini tetap tidak mengalami pemulihan kondisi fisiknya. Dan orang lumpuh ini tetap mengharapkan dan menunggu mujizat terjadi seperti yang diyakininya dan diyakini masyarakat. Tindakan yang dilakukan orang lumpuh ini, menunggu pemulihan kondisi fisik melalui mujizat kedatangan malaikat, mewakili keyakinan banyak orang. Ketika orang mengalami persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan sendiri, orang mengharapkan uluran tangan dari Yang Maha Kuasa, siapapun itu. Tindakan mencapai kolam lebih dulu dibandingkan orang lain yang harus dilakukan supaya sembuh, menggambarkan upaya pribadi menjadi syarat untuk lepas dari persoalan berat yang dihadapi. Umumnya, keyakinan yang dimiliki seseorang atau kumpulan orang diwariskan dari keyakinan orang tua atau nenek moyangnya. Keyakinan tradisional itu dianggap benar tanpa perlu diuji sama sekali. Keyakinan tradisional itu dianggap benar dan harus dipegang sebagai panduan dalam pengambilan keputusan hidup. Ketika apa yang diyakini benar tetapi tidak terjadi seperti yang diyakini, orang tetap menunggu dan mengharapkan seperti yang diyakininya. Iman yang buta membuat orang lumpuh tetap lumpuh. Kemudian, tanpa persetujuan orang lumpuh ini, tanpa menunggu jawaban benar dari orang lumpuh ini atas pertanyaannya,
Tanpa menunggu pernyataan percaya dari orang lumpuh ini, Yesus memintanya untuk bangkit dan berjalan. Lalu bangkitlah dia dan berjalan, pulih. Yesus memulihkan jasmani orang lumpuh ini tanpa menunggu kedatangan malaikat yang mengguncang air di kolam Bethesda. Tindakan Yesus menunjukkan siapa dirinya, pribadi yang diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Tindakan Yesus memulihkan jasmani orang lumpuh ini, bukan orang-orang sakit lainnya yang ada di kolam Bethesda, menunjukkan bahwa anugerahnya diberikan kepada siapa dikehendakinya. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa kedatangannya ke bumi untuk memulihkan segala sesuatu. Sebagaimana orang lumpuh menunggu mujizat begitu lama di kolam Bethesda dan tidak terjadi, tetapi masih menunggu mujizat terjadi, kita pun begitu lama memegang keyakinan salah yang dianggap benar, mendapatkan kasih karunia ditarik datang kepada Yesus Kristus dan dikoreksi kerangka iman kita melalui persoalan sulit kehidupan. Sebagaimana orang lumpuh dipilih untuk dipulihkan, bukan orang sakit lainnya yang ada di kolam Bethesda, kita pun begitu lama mengalami kelumpuhan rohani akibat dicengkeram kuasa dosa, mendapatkan kasih karunia ditarik datang kepada Yesus Kristus. Karena itu, menata ulang keyakinan kita sesuai dengan kebenaran Tuhan yang dinyatakannya merupakan tindakan tepat supaya tidak terus berada di dalam penyimpangan iman yang dianggap benar. Menata ulang hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan merupakan tindakan tepat supaya tidak terus berada di dalam ketersesatan yang tidak disadari.